Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Lutfi Maulana, lalu ada Ajeng Mutia Putri dan Raisa Azalia Rafika akan menjelaskan mengenai materi kerjasama atau yang bisa dibilang kerjasama muamalah dalam fikih dengan 3 bahasan, yaitu ijarah, ju'alah, dan murabahah. Sebelum penjelasan utamanya, kita bisa melihat dulu penjelasan kontekstualnya. Nah, jadi kita langsung saja melihat dulu penjelasan kontekstualnya. Nah, jadi kita langsung saja. Nah, kita lihat kontekstualnya dulu, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada ijarah. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, jadi ijarah kali itu konteksnya pada hari terakhir perdagangan bursa saham pada tanggal 31 Maret Senin. Nah, Buma itu menerbitkan sukuk atau surat kayak surat utang gitu, atau treasury bond atau apalah. Nah, itu tapi kebetulan sukuknya itu adalah dalam disebutnya sukuk ijarah, di mana nilai yang IPO-nya itu mencapai 2 triliun. Nah, sebenarnya untuk penerbitan sukuk itu mungkin adalah hal yang cukup sering. Dan ini pun hanya satu dari sekitar 52 sukuk yang diterbitkan tahun ini. Nah, tetapi yang berbeda itu bentuknya ijarah. Nah, ijarah ini jadi kan karena sewa menyewa. Nah, dalam konteks ini itu ijarahnya itu adalah pengelola sukuk ini adalah menyewa dana dari investor yang kemudian akan dikembangkan, biasanya dalam proyek-proyek pemerintah, reksadana dan lain-lain. Dan nanti hasil sewanya itu bakal dikembalikan lagi bertahap sesuai pengembalian kupon, dan nanti pastinya dalam sukuk ini ada masa expire-nya, misal 5 atau 10 tahun ke depan. Teman-teman, yang kedua itu adalah mengenai jualah atau kayak bonus itulah. Nah, dalam konteks ini kita bisa lihat nanti di layar. Nah, kan jualah itu bisa dalam bentuk bonus karena mencapai target. Nah, dalam konteks ini itu ada salah satu maskapai penerbangan dari Singapura, flag carrier Singapura, yaitu Singapore Airlines, yang memberikan bonus 8 kali gaji kepada karyawannya pada tahun fiskal 2024, karena target mereka telah tercapai juga. Setelah gross margin profit itu mencapai 31,7 triliun. Nah, praktek pemberian bonus ini juga disebut jualah dalam konteks Islam, di mana saat misalnya profit tercapai, nah maka diberikan bonus. Nah, yang ketiga dan terakhir, teman-teman, ada murabahah atau kayak kita membeli kayak penjualnya itu menjual sesuatu dengan margin yang sedikit tinggi untuk mendapat profit tentunya, karena kalau nggak dapat profit berbagi juga. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini ada Emirates announced USD 52 billion aircraft buy from Boeing. Nah, jadi itu apa jadi itu menunjukkan bahwa salah satu proses murabahah di mana Boeing itu sudah sepakat dengan Emirates Emirates Airways, perusahaan dari Dubai, untuk membeli pesawat. Nah, pesawatnya ini lumayan banyak juga. Kalau di sini itu terlihatnya ada 55 Boeing 777 sama 35 Boeing 778. Nah, sebenarnya kasus murabahah ini tidak hanya ada di pesawat, bisa juga di pembelian lainnya. Tetapi yang murabahah itu dalam konteks ini itu adalah di mana Boeing itu sudah menyepakati harga yang akan diberikan adalah 52 miliar dolar. Nah, mungkin itu telah terjadi beberapa kali negosiasi gitu. Nah, jadi gitu contoh dari murabahah.
Ijarah adalah akad dalam Islam yang bertujuan untuk memindahkan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dari satu pihak ke pihak yang lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa atau upah yang disepakati. Akad ini tidak memindahkan kepemilikan barang, melainkan hanya manfaatnya dan harus memenuhi syarat-syarat syariat agar sah, seperti kejelasan manfaat, waktu, dan imbalan. Ijarah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti sewa rumah, kendaraan, atau jasa profesional, serta menjadi bagian penting dari transaksi ekonomi syariah yang adil dan halal. Ada pula dalil dari Al-Quran yang terdapat dalam surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka berikanlah pembayaran kepada mereka. Ada pula dalil dari hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering-keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan terdapat pula akad ijarah harus dipenuhi melalui beberapa syarat. Yang pertama, barang atau jasa yang disewakan harus halal dan dapat dimanfaatkan. Yang kedua, manfaat yang disewakan harus jelas dan diketahui secara spesifik. Yang ketiga, jangka waktu penggunaan harus jelas. Yang keempat, harga sewa atau upah harus jelas dan disepakati bersama. Dan yang terakhir, akad harus dilakukan oleh pihak yang berakal balik dan memiliki kewenangan terhadap barang atau jasa. Selanjutnya, ada pula rukun ijarah yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada pihak-pihak yang berakad atau mujir dan mustajir, yaitu pemberi sewa dan penyewa. Yang kedua, ada objek ijarah atau ma'qud alaih, yaitu manfaat dari barang atau jasa yang disewakan. Yang ketiga, ada imbalan atau ujroh, yaitu upah atau sewa yang dibayar. Dan yang terakhir ada lafaz akad atau sigot, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak. Ada pula manfaat kita mempelajari ijarah. Yang pertama, mengetahui hukum dan tata cara sewa menyewa sesuai syariat Islam. Yang kedua, meningkatkan kesadaran untuk bertransaksi secara adil dan halal. Yang ketiga, menghindari praktik sewa yang mengandung riba, goror, atau penipuan. Yang keempat, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bisnis maupun kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir adalah membantu dalam membangun ekonomi syariah yang lebih berkah dan berkelanjutan. Jualah adalah akad janji pemberian imbalan dari satu pihak kepada pihak lain atas suatu pekerjaan atau hasil tertentu tanpa menetapkan siapa pelakunya sejak awal. Akad ini bersifat terbuka dan sukarela, di mana siapapun yang berhasil menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud berhak mendapatkan imbalan yang telah dijanjikan. Jualah sering digunakan dalam situasi seperti pencarian barang hilang, penemuan solusi, atau jasa lain yang hasilnya belum diketahui pasti siapa yang akan menyelesaikannya. Dalam Islam, jualah termasuk akad yang sah dan fleksibel selama memenuhi syarat-syarat seperti kejelasan imbalan dan pekerjaan yang halal. Contohnya seperti seseorang berkata, siapapun yang menemukan dompet saya yang hilang akan saya beri upah sebesar 500.000. Artinya siapapun yang berhasil menemukan maka ia berhak atas imbalan tersebut. Adapun dalil yang terdapat dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, dan ia berkata, barang siapa yang dapat membawa kembali kepadanya maka ia akan mendapat balasan satu beban unta makanan. Adapun dalil dari hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan memberikan imbalan kepada seseorang yang mengobati sahabat dengan bacaan ruqyah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya upah yang paling pantas kalian ambil adalah dari Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Ada pula syarat-syarat jualah yang harus dipenuhi, yaitu pekerjaan yang dijanjikan harus halal dan memiliki manfaat. Yang kedua, ada imbalan harus jelas dan ditentukan nominal atau bentuknya di awal. Yang ketiga, ada orang yang memberikan imbalan harus cakap hukum atau balik lokal. Yang keempat, ada tidak disyaratkan mengetahui siapa pelaksana pekerjaan sejak awal, karena bisa dilakukan secara umum. Yang terakhir, ada pekerjaan harus bisa diselesaikan meskipun tidak ditentukan batas waktunya. Selanjutnya ada rukun jualah juga. Yang pertama ada jail atau pemberi imbalan, yang kedua ada amil atau pelaksana pekerjaan, bisa siapa saja karena ini umum ya sifatnya. Yang ketiga ada ma'qud alaih atau pekerjaan atau hasil yang dijanjikan. Yang keempat ada ujroh atau imbalan. Yang kelima ada sigot atau lafaz ijab qabul atau pernyataan penawaran dan penerimaan. Yang terakhir ada manfaat kita mempelajari jualah. Yang pertama memahami cara memberikan imbalan secara syar'i tanpa akad formal yang rumit. Yang kedua bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti hadiah untuk menemukan barang hilang. Yang ketiga bisa menjadikan solusi bagi pekerjaan yang hasilnya belum pasti siapa yang akan menyelesaikannya. Yang keempat ada meningkatkan kejujuran dan semangat berkontribusi dalam masyarakat. Dan yang terakhir dapat membantu memperluas pengetahuan fikih muamalah untuk ekonomi yang halal dan berkeadilan.
Murabahah adalah salah satu akad transaksi jual beli dalam Islam, di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang diambil. Kemudian barang tersebut dijual kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati. Nah, untuk dalam konteks perbankan syariah ini, murabahah digunakan sebagai mekanisme pembiayaan, di mana bank membeli suatu barang terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Untuk landasan dalil dari akad murabahah sendiri dapat ditemui dalam Al-Quran dan hadis. Untuk di Al-Quran, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, di mana dalam penggalannya itu yang berbunyi dan berartikan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, untuk dalil yang dapat kita temui dalam hadis, itu ada dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak kalian miliki. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nah, selanjutnya di sini aku bakal ngebahas mengenai syarat sah murabahah. Syarat sah ini harus dipenuhi agar akad murabahah itu sah. Makanya syarat-syarat ini harus dipenuhi. Nah, syarat yang pertama itu harus ada penjual, dan penjual itu harus mengetahui dan menyebutkan harga pokok barang kepada si pembeli. Lalu yang kedua adalah besaran margin atau keuntungan harus disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, objek jual beli harus halal, jelas, dan dimiliki oleh penjual saat akad berlangsung. Yang keempat, tidak boleh ada unsur riba, gharar, ataupun penipuan dalam akad murabahah. Kalau misalnya ada yang seperti itu atau ada syarat yang tidak lengkap, maka kesahan akad tersebut patut dipertanyakan atau mungkin malah tidak sah sama sekali. Selanjutnya di sini ada rukun murabahah, di mana kalau rukun itu harus banget dipenuhi agar akadnya bisa berlangsung. Rukun murabahah sendiri yang pertama adalah harus adanya penjual dan pembeli atau pihak-pihak yang berakad. Lalu kedua, harus ada objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga adalah harga jual, dan harga jual ini harus terdiri dari harga pokok dan margin yang ingin diambil. Yang keempat atau yang terakhir, harus adanya ijab dan qabul atau pernyataan jual beli antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, ada manfaat dari mempelajari murabahah nih teman-teman. Yang pertama adalah kita memahami konsep jual beli syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Lalu selanjutnya, kita bisa menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam. Nah, manfaat yang ketiga itu meningkatkan literasi keuangan syariah, terutama dalam konteks perbankan dan pembiayaan. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran etika bisnis, yaitu kejujuran dan transparansi dalam perdagangan. Dan yang kelima, menjadi landasan dalam kehidupan ekonomi umat, baik secara individu maupun kelembagaan. Nah, sekarang teman-teman udah sampai di tahap kesimpulan dari 3 contoh prinsip muamalah dalam Islam yang ingin kami sampaikan, yaitu mulai dari murabahah, ijarah, dan jualah. Nah, murabahah, ijarah, dan jualah adalah 3 akad dalam ekonomi Islam yang memiliki fungsi berbeda, namun sama-sama mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridho. Nah, bisa dilihat sendiri nih, tadi kan udah dibahas kalau murabahah itu fokus pada jual beli dengan penambahan margin keuntungan yang disepakati. Kalau ijarah merupakan akad sewa menyewa atas jasa atau barang. Nah, kalau jualah adalah akad pemberian imbalan atas suatu pekerjaan dengan hasil tertentu. Kan tiga-tiganya tuh fungsinya berbeda, tapi prinsipnya sama tuh, sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketiga akad ini juga memiliki dasar dalil syar'i yang kuat, serta memiliki rukun dan syarat sah yang menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak. Manfaatnya bukan hanya dalam sisi ekonomi, tapi juga dalam menjaga etika, keadilan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan memahami dan menerapkan akad-akad ini, kita tidak hanya menghidupkan muamalah Islam, tapi juga ikut membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di dunia modern. Nah, setelah teman-teman tadi mendengar penjelasan dari kami mengenai 3 contoh prinsip muamalah dalam Islam yang mulai dari murabahah, jualah, hingga ijarah, ada lebih baiknya kalau teman-teman mulai menerapkan prinsip muamalah dalam Islam tadi dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Pelajari caranya, mulai praktiknya, dan jadikan hidupmu jauh lebih tenang dengan transaksi yang diberkahi. Berikut materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.